agar supaya handphone ini awet, maka ada petunjuknya. Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai petunjuk untuk hidup saya. Umar bin Khattab bangsa Arab. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tentu beliau paham apa yang dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, selamat datang di Feti Channel. Masih bersama saya, Soleh. Terlebih dahulu bagi Anda yang baru bergabung, baru menonton dan belum subscribe, silahkan terlebih dahulu untuk subscribe. Pencet tombol di bawah. Ada tuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Baik saudara sekalian, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi Al-Quran. Saudara sekalian, Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Di Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, yang merupakan petunjuk bagi manusia. Saya beri analogi seperti ini. Ini adalah handphone atau HP. Setiap pabrik mengeluarkan handphone, setiap kali kita membeli handphone, kalau handphone baru pasti disertai dengan ini, dengan buku petunjuk. Untuk apa ini gunanya? Adalah untuk cara mengoperasikan ini handphone. Agar supaya handphone ini awet, agar supaya handphone ini tidak error, maka ada petunjuknya. Itu analogi tentang handphone. Nah sekarang ini ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai petunjuk untuk hidup saya, untuk hidup manusia, termasuk Anda. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Agar kita tidak error, agar kita tidak ngehang, tidak nge-lag dan sebagainya, maka Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup kita. Oleh karenanya, agar menjadi petunjuk yang hidup kita itu betul karena sesuai dengan apa yang diharuskan SOP dalam Al-Quran, maka Al-Quran itu harus difahami. Setelah paham kita, tentu akan diamalkan. Tapi kalau kita tidak paham, mengamalkannya pun akan sulit juga kan seperti itu. Nah, jadi Al-Quran itu baca, pahami, dan amalkan. Bulan Ramadan itu banyak orang yang melakukan tadarus, membaca Al-Quran rutin dengan target masing-masing. Ada yang khatam 1 kali, ada yang memiliki target khatam 2 kali. Mereka memiliki target untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu dibaca pun, hanya dibaca itu dapat pahala. Cuman persoalannya, sesuai dengan petunjuk dalam Al-Quran itu sendiri, hudal linnas, itu bukan hanya dibaca, tapi difahami lalu diamalkan. Kita kalau baca saja mungkin tidak tahu apa petunjuknya. Makanya wajar tatkala ada orang ayat tentang pesan dalam Al-Quran itu tiap hari dibaca, tetapi pesan dalam Al-Quran itu dia melanggarnya karena tidak tahu. Wajar, karena dia tidak tahu. Oleh karena itu, sebentar lagi kita akan masuk ke Ramadan, itu kita buat program untuk mengkaji Al-Quran. Kalau kemarin kita hanya tahu Al-Fatihah saja kandungannya, kita besok tingkat. Kalau kita mendengar orang membaca Al-Quran, biasanya kita suka merasa damai hati, merasa tentram. Kenapa seperti itu? Saya yakin itu karena faktor orang yang membacanya. Lagu dari bacaan Al-Qurannya bagus, suara dari qori'nya bagus. Tapi kalau saya yang bacanya, Anda belum tentu merasa seperti itu. Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadi asbab masuk Islamnya, beliau itu mendengar adiknya membaca Al-Quran di kamar.
karena mendengar apa yang dibacakan adiknya itu, Quran, maka Sayyidina Umar waktu itu menangis. Beliau sedih. Nah, pertanyaannya, kira-kira yang membuat beliau menangis, beliau tersentuh, apakah sama seperti yang kita tadi, karena mendengar Al-Quran dibacakan, lalu kita merasa nyaman, merasa damai dan sebagainya, atau ada faktor lain? Saya rasa untuk kasus Sayyidina Umar ini, beliau paham terhadap apa yang dibacakan oleh adik. Kalau kita sekarang merasa enak mendengarkan orang membaca Al-Quran karena lagunya bagus, korenya, suaranya indah, merdu. Tapi kalau Umar bin Khattab, saya yakin waktu itu kalau boleh menafsirkan mengapa beliau menangis dan akhirnya masuk Islam, karena beliau ngerti apa yang dibacakan oleh adiknya. Umar bin Khattab bangsa Arab, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tentu beliau paham apa yang dibacakan. Ya, sama seperti kita mendengarkan undang-undang dibacakan seperti itu. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bla 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 bla. Kita paham apa yang dibacakan. Al-Quran untuk jadi petunjuk itu, untuk jadi hudan linnas itu, kita paham terhadap isinya. Bukan hanya sekedar dibaca. Ada orang yang membaca Al-Quran dibiasakan, bukan sesuatu yang jelek, itu bagus. Itu bagus. Cuman tidak sampai di situ. Kesempurnaan Al-Quran itu bukan hanya sampai membacanya, tapi harus sampai memahami dan juga setelah paham diamalkan. Demikian, semoga ada manfaat untuk saya dan juga Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.